Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Duo rider Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia kembali jadi sorotan utama dalam MotoGP Italia di akhir pekan ini. Bagaimana tidak, Marquez yang tengah bersinar pada musim ini tentu dijagokan akan kembali menang di Mugello usai mendominasi di Aragon. Begitu juga dengan Bagnaia yang dicap sebagai penguasa seri ini. Ya, Bagnaia punya catatan apik di Mugello, yakni dengan 3 kali juara berturut-turut sejak 2022 hingga 2024. Di sisi lain, MotoGP Italia nyatanya jadi salah satu kelemahan Marquez. Kendati pernah menang pada edisi 2014, Mugello bukan sirkuit yang menyenangkan untuk Marquez. Dilansir dari Motorcycle Sport, pengamat MotoGP Neil Hudson menilai bahwa MotoGP Italia adalah kesempatan emas Pecco Bagnaia mengalahkan Marc Marquez. Saat saya memikirkan Mugello, Pecco sangat kuat di sana. Mugello penuh dengan tikungan kanan cepat, pengereman di tikungan kanan. Itulah area lemah Marc. Marc tetap akan menjadi favorit di Mugello, tapi persaingannya ketat. Sinyal bahaya mulai mengarah pada Raul Fernandez, yang kini berada dalam posisi genting untuk musim MotoGP 2026. Penampilan yang belum memuaskan dan minimnya hasil kompetitif membuat kesabaran trackhouse mulai menipis. Uji coba di Aragon baru-baru ini membuka mata publik ketika pemuncak klasemen Moto2, Menu Gonzalez diberi kesempatan menjajal motor MotoGP. Meskipun tim menyatakan hal itu bukan untuk menggantikan Fernandez, pengamat MotoGP Lewis Duncan menyatakan sulit untuk melihatnya sebagai hal lain selain uji kelayakan calon pengganti. Dengan Jorge Martin absen dan Aprilia kekurangan pebalap penguji, mereka seharusnya menempatkan Lorenzo Savadori di motor. Namun keputusan untuk memberi kesempatan pada Gonzalez membuka spekulasi bahwa Fernandez bisa didepak lebih cepat dari yang diharapkan. Sejauh ini Fernandez belum mampu menunjukkan konsistensi maupun keunggulan atas rekan-rekan setimnya. Sementara Gonzalez sudah menunjukkan potensi dan kedewasaan dalam performanya. Jika tren ini berlanjut, Fernandez bisa menjadi nama berikutnya yang dicoret dari grid MotoGP 2026. Fabio Quartararo menegaskan bahwa dirinya tidak akan ambil bagian dalam tes privat Yamaha di Barcelona. Rider asal Prancis itu menganggap bahwa terlalu banyak pengujian di berbagai trek justru bisa berdampak negatif. Ia menyatakan bahwa lebih baik fokus pada hasil tes yang telah dilakukan di sirkuit seperti Misano dan Aragon, daripada menambah lokasi pengujian yang belum tentu memberikan data signifikan. Sebagai gantinya, tugas pengujian diserahkan kepada Miguel Oliveira dan Jack Miller. Keduanya akan menjalankan program evaluasi untuk komponen baru dan pengaturan terkini, termasuk membandingkan performa ban dari hasil uji coba sebelumnya. Menurut Quartararo, para penguji hanya akan merasakan perbedaan dari item yang sebelumnya sudah ia coba. Di sisi lain, Quartararo juga menyinggung keterbatasan jumlah ban untuk sesi tes. Dalam kondisi seperti ini, menurutnya menjalani pengujian tanpa perencanaan yang matang hanya akan membuang-buang sumber daya. Oleh karena itu, ia memilih untuk tidak berpartisipasi agar bisa memaksimalkan potensi yang sudah tersedia. Franco Morbidelli menyambut Grand Prix Italia akhir pekan ini dengan rasa percaya diri tinggi. Berada di posisi keempat klasemen sementara MotoGP 2025, pembalap tim Pertamina Enduro VR46 itu mengaku sangat siap melanjutkan performa impresifnya pada balapan kandangnya di Mugello. Hasil uji coba pasca balap di Aragon yang memberinya perasaan positif membuat rider Italia berdarah Brazil ini mengusung misi besar, yakni tampil maksimal di depan ribuan tifosi yang memadati sirkuit Mugello.
Selain itu, hal yang makin menambah semangatnya adalah timnya akan menggunakan livery spesial yang akan diperkenalkan pada hari Kamis. Sebagai tambahan informasi, Morbidelli sendiri bukan orang asing di Mugello. Ia pernah mencetak pole position Moto2 pada 2017 dan finish keempat di sprint tahun lalu. Kini ia pun bertekad mengubah kenangan itu menjadi podium penuh. Ajang balap motor terakbar MotoGP akan menggelar seri ke-9 di akhir pekan ini. Balapan bertajuk MotoGP Italia 2025 ini akan dilangsungkan di sirkuit Mugello, Italia pada 20–22 Juni 2025. Berikut jadwal pekan balap MotoGP Italia 2025. Bos Tech3 Racing, Hervé Poncherel, memberikan penjelasan soal masa depan timnya di tengah spekulasi yang berkembang mengenai potensi investasi dari mantan manajer tim Formula One, Gunther Steiner. Saat ini, Tech3 yang telah bermitra dengan KTM sejak 2019 tengah mengevaluasi opsi untuk memperkuat eksistensinya di MotoGP, terutama menjelang periode kontrak baru dari 2027 hingga 2031. Dilansir dari Crash, Poncherel menyadari bahwa keberlanjutan tim di masa depan memerlukan langkah strategis, baik melalui pembelian saham atau kemitraan baru. Salah satu pihak yang tertarik adalah Steiner, yang disebut-sebut telah menghadiri 2 GP musim ini untuk menilai peluang investasi, termasuk potensi pembelian penuh atas Tech3. Poncherel mengakui bahwa diskusi dengan Steiner berlangsung terbuka dan bersahabat, dan ia tidak menutup kemungkinan skenario apapun, baik sebagai mitra minoritas, pemegang saham strategis, hingga akuisisi penuh. Poncherel menegaskan pentingnya menyusun strategi sejak dini demi menjamin keberlangsungan tim dalam era regulasi MotoGP yang baru mulai 2027. Aston Martin dikabarkan mempertimbangkan George Russell sebagai kandidat utama untuk memperkuat skuad mereka pada musim Formula One 2026. Langkah ini merupakan bagian dari strategi ambisius menyambut perubahan besar regulasi Formula One yang akan mengubah desain mesin dan sasis secara menyeluruh. Demi memperkuat fondasi teknis, tim juga telah merekrut Adrian Newey, desainer legendaris yang dikenal lewat kesuksesannya bersama Red Bull. Russell yang saat ini membalap untuk Mercedes tengah berada di tahun terakhir kontraknya. Meski ia menegaskan komitmennya untuk bertahan bersama Mercedes dan menyatakan tidak berbicara dengan tim lain, spekulasi terus bergulir, terutama setelah performa impresifnya di GP Kanada. CEO Mercedes, Toto Wolff, juga menyatakan keyakinannya bahwa kerjasama dengan Russell akan berlanjut. Ia menyebut Russell sebagai sosok pemimpin alami yang berkembang pesat sejak debutnya di Formula One dan menyampaikan bahwa proses negosiasi kontrak berjalan lancar. George Russell menegaskan bahwa ia tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait kontrak baru di Formula One. Meski kontraknya bersama Mercedes-AMG akan berakhir pada penghujung musim 2025, Russell menilai waktu terbaik untuk menentukan masa depannya belum tiba. Ia ingin memastikan pilihannya mendukung langkah terbaik dalam karirnya. Ya, ketertarikan dari tim besar seperti Aston Martin dan Red Bull Racing mulai mencuat. Namun, Russell menyatakan komitmennya untuk tetap setia kepada Mercedes, tim yang telah memberinya jalan masuk ke dunia Formula One. Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan untuk mempertimbangkan tawaran dari tim lain selama memberikan peluang yang lebih baik. Ia menekankan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan serius dengan tim manapun, termasuk mereka yang dikabarkan tertarik. Russell juga memahami perubahan pasar pembalap, di mana nama-nama besar seperti Max Verstappen menjadi acuan utama semua tim. Dengan performa yang konsisten dan statusnya sebagai rekan setim Kimi Antonelli,
Russell merasa tidak dalam posisi tertekan. Ia percaya jika terus menunjukkan hasil positif, maka tempatnya di grid musim depan akan tetap aman. Negosiasi kontrak pun akan dilakukan dengan tenang dan penuh pertimbangan.